teman-teman, cair lagi nih dari aplikasi pinjol cepat cair ke Dana 2026 tanpa BI checking, data busuk masih bisa cair senilai Rp2.843.000. Jadi buat kalian yang pinjolnya selalu ditolak di aplikasi pinjol yang berbasis di OJK, kalian coba aja aplikasi yang gue rekomendasikan ini, ikuti step by step yang gue berikan. Jangan ada yang di skip-skip karena ada poin-poin pentingnya supaya pinjaman kalian dicairkan dan juga dicairkan ke Dana seperti ini. Ini adalah pinjol cepat cair ke Dana 2026 tanpa BI checking, data busuk masih bisa cair. Oke teman-teman, kali ini kita sudah berhasil masuk di dalam aplikasi pinjol cepat cair ke Dana di tahun 2026 ini yang mempunyai tenor hingga 12 bulan. Untuk tampilan utamanya kurang lebih seperti ini, tapi perlu kalian ingat ini adalah aplikasi pinjol ilegal. Jadi buat kalian yang mempunyai kendala pinjamannya selalu ditolak di aplikasi pinjol yang berbasis di OJK, langsung aja kalian cobain aplikasi yang gue rekomendasikan ini. Tapi sebenarnya aplikasi pinjol ilegal ini berbahaya. Nah, supaya kalian melakukan pinjol ilegal dengan aman, kalian ikuti langkah-langkah dari gua. Yang pertama yaitu kalian harus backup terlebih dahulu untuk data-data penting di handphone kalian, termasuk seluruh kontak, karena ada isunya bahwa aplikasi pinjol ilegal jika kalian telat bayar ataupun kalian menggalbay, walaupun mereka tidak mempunyai DC lapangan, tapi ada kemungkinan mereka ini akan sebar file-file penting yang ada di handphone kalian ataupun telepon ke seluruh kontak. Jadi supaya kalian terhindar oleh isu seperti itu, ikuti aja saran dari gua, yaitu kalian backup terlebih dahulu untuk data-datanya. Nah, untuk tampilan utama aplikasinya kurang lebih seperti ini, memberikan limit hingga 5 juta rupiah, proses pinjaman hanya 3 menit aja. Dan untuk memastikan pinjaman ini akan cair atau enggak, kita langsung aja ajukan pinjaman, karena kebetulan di sini data gue jelek dalam aplikasi pinjol yang berbasis di OJK. Gue termasuk dalam kategori call 5, kalau pinjaman ini di ACC, kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan. Nah, untuk step yang pertama di sini harus identifikasi wajah dan foto KTP bagian depan. Kalian pastikan hasilnya harus benar-benar jelas, terutama untuk foto KTP, karena ini adalah syarat utama melakukan pinjol. Kalau kalian kameranya kurang jelas, minimal tuh terbaca mulai dari NIK, nama, tempat tanggal lahir, alamat kalian, semuanya terbaca jelas. Oke, di sini gua akan isi terlebih dahulu ya untuk step pertamanya. Setelah itu kita akan melihat tampilan yang berikutnya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita sudah memasuki di step yang kedua ya. Untuk step pertama tadi cuma foto KTP bagian depan, identifikasi wajah, dan dilanjutkan dengan mengisi data diri kalian. Nah, itu kalian bisa isi sesuai dengan data diri kalian aja, nggak perlu disalah-salahin. Sedangkan untuk step yang kedua ini kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan. Untuk alasan pinjaman di sini kalian pilih aja biaya kesehatan, karena alasan yang mendesak itu gampang banget buat nyairin pinjamannya. Sedangkan untuk pekerjaan ini berlaku buat kalian yang sedang bekerja ataupun tidak bekerja, ikuti aja step by step yang gue berikan. Yaitu di sini pilih karyawan swasta. Sedangkan untuk nama perusahaan kalian awali dengan CV ataupun PT. Kalian bisa contoh dari Google, cari CV ataupun PT yang masih beroperasi hingga saat ini, dan yang kalian pilih itu yang lokasinya terdekat dari lokasi kalian. Sedangkan untuk penghasilan bulanan, cukup kalian isi sesuai dengan UMR kota kalian aja, nggak perlu dibesar-besarin. Nah, untuk informasi alamat, kalian isi aja sesuai dengan alamat lengkap kalian. Kalian plesetin aja untuk gang ataupun nomor rumahnya di bagian sini. Nah, ini adalah tempat buat pengisian gang dan juga nomor rumah. Oke, di sini gue akan isi terlebih dahulu untuk informasi alamatnya. Setelah itu kita akan masuk di step yang ketiga. Nah, untuk step yang ketiga di sini kita harus mengisi 3 kontak darurat ya, dan dipastikan 3 kontak darurat ini harus nomor aktif, tidak bisa nomor yang tidak aktif. Tapi gue tidak merekomendasikan kalian isinya dengan nomor teman kalian, saudara kalian, ataupun orang tua kalian sendiri, karena percuma aja kalian backup untuk data-datanya dan juga seluruh kontak, tapi kalian isi kontak darurat dengan nomor yang kalian kenal. Karena kalau kalian telat bayar ataupun kalian menggalbay, maka kontak darurat juga akan terus diteror oleh DC aplikasi ini. Nah, di sini gue akan memberikan sedikit tips juga ya buat pengisian kontak darurat. Sebelum kalian cantumkan di sini untuk kontak daruratnya, kalian usahakan untuk melakukan log panggilan terlebih dahulu. Jadi ada histori log panggilan ya di handphone kalian yang kalian gunakan untuk melakukan pinjol di aplikasi ini. Kenapa kayak gitu? Supaya sistem dari aplikasinya mendeteksi kalau kalian memang mempunyai hubungan dengan nomor kontak darurat
darurat yang kalian cantumkan di sini. Seperti yang gue bilang tadi, soalnya aplikasi pinjol ilegal sistemnya menyadap. Oke, di sini gue akan isi terlebih dahulu untuk ketiga kontak daruratnya. Nah, oke teman-teman, sepertinya di sini kita sudah memasuki di step yang terakhir ya, yaitu bagian pengisian rekening bank. Untuk aplikasi pinjol ilegal sendiri, pengisian datanya tidak ribet sama sekali. Isi data sebentar, kalian bisa langsung mengajukan pinjaman. Nah, untuk nama pemilik rekening tidak bisa diubah-ubah ya, jadi namanya sudah sesuai dengan nama KTP yang kalian gunakan di verifikasi awal tadi. Jadi tidak bisa menggunakan rekening orang lain ataupun orang tua kalian sendiri. Nah, untuk pilihan banknya kita bisa lihat di sini. Yang direkomendasikan ada kurang lebih 6, yaitu BCA, BRI, Mandiri, BNI, Bank Cimniaga, dan juga Bank Permata. Nah, buat kalian yang mempunyai akun rekening, gue rekomendasikan kalian pencairannya ke rekening aja, karena itu akan makin mudah untuk di ACC. Sedangkan buat kalian yang tidak mempunyai akun rekening, kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan, karena kebetulan di sini gue akan mencairkan ke Dana. Yang pertama harus dilakukan di sini pilih Bank Permata. Nah, sedangkan untuk nomor rekening, ini pakai kode pencairan dari Bank Permata ke Dana, yaitu kodenya 8528 dan dilanjutkan dengan nomor Dana kalian. Untuk bagian bawah ini sama ya, karena ini hanya konfirmasi ulang nomor rekening. Jadi setelah 8528 dilanjutkan dengan nomor Dana kalian. Tidak ada penambahan apapun ataupun pengurangan apapun. Ikuti aja step by step yang gue berikan. Nah, oke, di sini gue akan isi terlebih dahulu untuk rekening bank gue. Setelah itu kita akan melihat tampilan yang berikutnya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, gue mendapatkan limitnya senilai 3 juta rupiah. Ini bisa dikecilin ataupun dibesarin ya. Kalian bisa pilih sesuai dengan nominal yang kalian butuhkan. Dari dua produk di sini menyediakan pinjamannya, yaitu dompet digital senilai Rp1.400.000 dan juga Dana Kilat senilai Rp1.600.000. Nah, oke, di sini karena untuk memastikan pinjaman ini akan cair atau enggak, kita langsung aja ajukan pinjaman. Oke, di sini pinjaman telah diajukan. Kita lihat di pinjaman kita di sini, kita close dulu dan kita bisa lihat di sini masih belum dicairkan ya. Sekarang jam 23.52, kita tinggal nunggu beberapa menit aja, mudah-mudahan si pinjaman ini akan cair. Kalau pinjaman ini cair, kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan. Kalau nggak cair, ya nggak usah diikutin. Nah, oke teman-teman, nggak sampai 5 menit, ternyata di sini pinjaman gue telah berhasil dicairkan senilai 3 juta rupiah. Dari dua produk, yaitu dompet digital Rp1.400.000 dan yang kedua Dana Kilat senilai Rp1.600.000 tanggal 12 bulan 3 2026. Jadi buat kalian yang mempunyai kendala pinjamannya selalu ditolak, kalian coba aja aplikasi yang gue rekomendasikan ini, karena terbukti gue sudah mencairkan pinjaman dari aplikasi yang gue bahas ini. Kalian ikuti step by step yang gue berikan, karena kebetulan di sini pinjaman gue juga di ACC. Nah, untuk nominal yang diterima di rekening Dana gue di sini senilai Rp2.843.000 berhasil landing dari Dana Merchant. Jadi buat kalian yang tidak mempunyai akun rekening, kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan juga supaya pinjamannya dicairkan ke Dana seperti ini. Untuk nama aplikasi yang gue bahas ini bernama Uanglink Pinjaman Terpercaya. Aplikasi ini baru banget rilis dan unduhannya aja baru 50.000. Ratingnya 4,6 dari 4.000 ulasan. Sebelum terhapus oleh pihak OJK, langsung aja kalian coba aplikasi ini. Ini adalah solusi buat kalian yang pinjamannya selalu ditolak di aplikasi pinjol yang berbasis di OJK. Karena di sini kebetulan data gue jelek, gue termasuk dalam kategori Ko5, tapi aplikasi ini masih mencairkan pinjaman dengan limit yang cukup besar. Nah, buat kalian yang sudah mencairkan pinjaman dari aplikasi yang satu ini seperti gue juga, kalian bisa komentar di bawah ya, untuk membantu teman-teman yang lainnya yang lagi kesulitan mencari pinjol cepat cair ke Dana di tahun 2026. Nah, mungkin sampai sini aja video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan aja langsung di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.